Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu sehat dan semangat mengikuti pembelajaran online dari rumah masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan evaluasi 1, yaitu soal tema 1 subtema 1 ya. Tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mudah-mudahan dengan pembahasan soal ini kita menjadi semakin mantap untuk menghadapi penilaian tengah semester atau PTS 1 pada minggu depan. Baik, mari kita mulai. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk soal yang pertama yaitu soal PPKN. Saya sudah memilih jawaban yang tepat ya. Saya sudah mengerjakan soal di buku ini. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, sikap yang ditunjukkan pada gambar sesuai dengan pengamalan sila ke titik-titik. Di sini ada seorang anak yang sedang memberi makan kepada ayam-ayam peliharaannya. Dengan demikian, anak tersebut telah menunjukkan tindakan yang mencerminkan pengamalan sila ke-1 atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasannya adalah anak ini telah bersyukur atas ciptaan Tuhan ya, bersyukur dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta senantiasa menjaga makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ayam-ayam peliharaan ini termasuk ciptaan Tuhan yang wajib kita rawat dan kita sayangi sebagaimana kita menyayangi makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi sikap anak tersebut pada soal nomor 1 merupakan pengamalan sila ke-1 atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik, nomor 2, sikap yang tidak menunjukkan pengamalan sila ke-1 Pancasila adalah titik-titik. Apakah A. memberi makan hewan, B. menyiram tanaman, C. membiarkan hewan peliharaan lapar? Tentu saja jawabannya adalah yang C, karena ini tidak menunjukkan ya. Jadi jawaban yang C adalah contoh tindakan yang tercela ya, tidak boleh kita lakukan. Jawabannya adalah C. Kemudian nomor 3, aturan saat makan setelah mencuci tangan adalah titik-titik. Apakah A. duduk dan berdoa, B. mengambil makanan, C. makan sekenyangnya? Baik, aturan makan ya, setelah mencuci tangan itu kita kemudian duduk dan berdoa ya. Duduk dan berdoa kita lakukan sebelum kita mengambil makanan ya. Jangan kita langsung mengambil makanan tanpa didahului dengan doa ya. Kemudian untuk jawaban yang C, makan sekenyangnya, ini juga jawaban yang kurang tepat ya. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kita harus menghabiskan makanan kita, tetapi juga kita tidak boleh berlebihan dalam makan ya. Baik, nomor 4, ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan titik-titik. Apakah A. memakan makanan berlebihan, B. tidak berolahraga, C. menjaga kebersihan diri? Jawabannya adalah yang C, menjaga kebersihan diri kita. Menjaga kebersihan diri merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan kesehatan ya, kita juga telah diberikan jasad tubuh yang lengkap, punya mata, punya telinga, punya tangan, juga punya kaki ya. Oleh sebab itu kita jaga kebersihan diri kita.
Jawaban yang B, tidak berolahraga, ini juga merupakan tindakan yang kurang bersyukur ya. Mestinya kita berolahraga supaya badan kita sehat ya. Itu juga termasuk ya, berolahraga supaya badan sehat termasuk salah satu cara bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua berupa tubuh yang sehat. Baik, nomor 5, ungkapan rasa syukur dapat dilakukan dengan menjalankan, menjalankan perintah Tuhan ya, dengan menjalankan perintah-perintah Tuhan, dengan berdoa, kemudian dengan menjalankan perintah orang tua, taat, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini banyak sekali ungkapan rasa syukur yang dapat kita lakukan. Kemudian nomor 6, aturan saat makan adalah mencuci tangan, kemudian berdoa, dan baru makan. Tentu saja makan yang tidak berlebihan ya. Nah, setelah makan kita juga tidak lupa untuk berdoa ya, berdoa sesudah makan. Kemudian kita membersihkan ya makanan kita ya, maksudnya ya, kita habiskan. Kemudian kita juga membersihkan tangan kita, juga kita mencuci piring kita sendiri ya. Itu adalah salah satu aturan saat kita makan. Baik, kita lanjutkan untuk soal bahasa Indonesia. Bebek ... dengan berjalan dan berenang. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ... Apakah yang A, bernapas, B, bergerak, C, berkembang? Berjalan dan berenang itu berarti bebek bergerak ya. Ini salah satu ciri makhluk hidup adalah makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup itu bergerak, baik manusia, hewan maupun tumbuhan ya. Bedanya adalah gerak tumbuhan itu tidak berpindah tempat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8. Setiap hewan mempertahankan keturunannya dengan cara ... Apakah A, bernapas, B, bergerak, C, berkembang biak? Jawabannya adalah yang C ya, mempertahankan keturunan itu dengan cara berkembang biak. Mempertahankan keturunan tujuannya yang lain adalah agar hewan tersebut tidak punah ya, tidak punah. Ayam bertelur menghasilkan keturunan, maka ayam hingga saat ini masih ada di sekitar kita, artinya tidak punah. Sapi juga demikian, sapi masih berkembang biak ya, dengan cara melahirkan atau dengan cara beranak. Oleh sebab itu masih ada sapi di sekitar kita, sapi belum punah ya. Meskipun setiap hari kita makan ayam, makan daging sapi ya, daging kambing dan sebagainya, tetapi hewan-hewan tersebut masih ada di lingkungan sekitar kita karena mereka berkembang biak ya, tidak punah ya. Punah itu sudah tidak ada lagi di dunia ini, seperti dinosaurus misalnya ya. Dinosaurus ini adalah hewan pada masa lampau jutaan tahun yang lalu ya, mereka gagal berkembang biak, maka mereka saat ini pun punah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Bernapas adalah ... oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ... Apakah A, melepaskan oksigen, B, menghirup oksigen, C, menyedot ya. Baik, kata yang tepat adalah B, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Ini hampir sama dengan menyedot ya, tetapi menghirup lebih tepat digunakan untuk kata menghirup oksigen ya, bukan menyedot oksigen tetapi menghirup oksigen. Oke, sekarang soal yang terakhir, pilihan ganda bahasa Indonesia, yaitu nomor 10. Bertambah tinggi adalah ciri-ciri makhluk hidup ... Apakah A, berkembang biak, B, tumbuh, C, bergerak? Bertambah tinggi adalah ciri-ciri makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Yang B ya jawabannya ya. Jadi ciri-ciri pertumbuhan itu antara lain adalah bertambah tinggi, kemudian bertambah ukuran ya, artinya bertambah besar, kemudian juga bertambah berat. Itu contohnya untuk makhluk hidup
seperti hewan ya, kucing ya bertambah besar. Dulu kucing itu ketika dilahirkan itu kecil, bertambah besar ukurannya, kemudian bertambah berat. Seperti kita juga ya, dulu ketika lahir itu mungkin hanya 3 kilo misalnya, atau 3,5 kilo. Nah sekarang setelah kelas 3 SD mungkin berat badan kita sudah ada yang 20 kg, 25 kg, 30 kg. Nah, ini bertambah berat, artinya kita mengalami pertumbuhan. Kalau yang A, berkembang biak itu bukan bertambah tinggi tetapi bertambah banyak ya. Misalnya mula-mula kita mempunyai 2 ekor ayam. Kemudian ayam tersebut berkembang biak dengan cara bertelur ya. Kemudian mengerami telurnya selama 21 hari atau selama 3 minggu ya. Kemudian telur-telur itu pun menetas. Sekarang ayamnya berubah menjadi atau bertambah menjadi 10 ekor misalnya. Ini artinya berkembang biak. Baik, cukup jelas ya untuk soal nomor 10. Jadi saya ulangi, ciri-ciri pertumbuhan adalah bertambah tinggi, bertambah berat, dan bertambah ukurannya ya. Baik, nomor 11, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Semuanya adalah makhluk hidup atau benda hidup ya, begitu. Nomor 12, contoh alat pernapasan makhluk hidup adalah, nah ini ada paru-paru, insang, dan trachea. Ini semuanya adalah alat-alat pernapasan makhluk hidup. Paru-paru ini adalah alat pernapasan dari mamalia ya, seperti manusia, kemudian kucing, sapi, anjing. Nah ini bernapas dengan paru-paru. Kalau insang itu adalah alat pernapasan dari ikan ya. Kemudian kalau trachea ini adalah alat pernapasan belalang. Selain 3 alat pernapasan ini masih ada lagi alat pernapasan makhluk hidup yang lainnya. Misalnya adalah kulit ya. Kulit ini contohnya adalah, dengan permukaan kulit itu adalah contohnya makhluk hidupnya adalah cacing. Dia bernapas dengan menggunakan permukaan kulit. Juga katak ya, katak ini juga ada yang bernapas dengan menggunakan permukaan kulit. Kemudian kalau tumbuhan bagaimana? Apakah alat pernapasan dari tumbuhan? Tumbuhan ini bernapas dengan stomata dan lentisel. Oke, lanjut ke soal matematika. Mila ingin membeli susu kotak yang harganya 4.555. Nama bilangan 4.555 adalah, ini berarti 4.555. Jadi jawabannya adalah yang C ya, 4.555. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Oke, untuk soal nomor 14, Inu memiliki uang sebanyak Rp9.900. Lambang bilangan tersebut jika ditulis adalah ya 9.900 rupiah, berarti yang B ya 9.900 rupiah. Kalau yang A ini nama bilangannya adalah 9.009 ya. Kalau yang C 9.999. Lanjut ke soal nomor 15. Pada bilangan 4.750, angka pada nilai tempat ratusan adalah titik-titik. Ratusan berarti 7 ya. 7. Nah ini jawabannya adalah A. Kalau 4 ini adalah ribuan, 7 ini ratusan, 5 adalah puluhan, sedangkan 0 adalah satuan. Ya, cukup jelas ya. Baik, nomor 16. Pada bilangan 8045, angka 8 memiliki nilai tempat titik-titik. Ya, berarti 8 ini berarti 8.000 ya. Ribuan, memiliki tempat ribuan. Kalau yang ratusan ini adalah ditempati oleh angka 0, sedangkan puluhan ditempati oleh angka 4. Sedangkan 5 adalah menempati nilai tempat satuan. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 17. Pada bilangan 5345, angka 5 memiliki nilai tempat titik-titik dan titik-titik. Nah ini berarti 5-nya ini ada 2 ya. Ini berarti ribuan dan
satuan. Tulis di sini aja ya, ribuan dan satuan. Oke, lanjut ke soal terakhir nomor 18. Bilangan 3621 dan 3162 jika dijumlahkan hasilnya adalah titik-titik. Baik, mari kita kerjakan dengan penjumlahan bersusun ya. Saya sudah menyiapkan selembar kertas, saya tulis saja di sini 3621 ya. Baik, 3621 ditambah 3162 ya. Kita kerjakan dengan cara bersusun, penjumlahan bersusun ya. Ini sepertinya penjumlahan bersusun tanpa menyimpan ya. Baik, kita ingat kembali kalau penjumlahan seperti ini maka kita kerjakan dari satuannya terlebih dahulu ya, dari belakang. 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. 2 tambah 6 itu hasilnya adalah 8. 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Sedangkan 3 tambah 3 itu hasilnya adalah 6. Jadi 3621 ditambah 3162 hasilnya adalah 6783. Kita tulis di sini ya, 6783 ya. Baik, ini kita berarti sudah selesai mengerjakan soal matematika. Sekarang kita lanjut ke soal SPDP ya. Untuk soal PJOK kita tidak bahas karena sudah akan dibahas oleh guru PJOK, guru mapel PJOK ya. Baik, nomor 25. Dalam sebuah lagu terdapat nada yang dinyanyikan titik-titik, apakah A panjang, B pendek, C panjang dan pendek ya. Jadi dalam sebuah lagu ini ada yang panjang dan ada yang pendek. Jawabannya adalah C ya. Tidak mungkin ada sebuah lagu yang nadanya itu panjang terus ya atau pendek terus ya. Pasti ada panjang dan pendek. Baik, nomor 26. Hewan yang tepat untuk melengkapi syair lagu Cicak, diam-diam merayap, datang seekor titik titik titik, hap lalu ditangkap. Ini berarti kita coba nyanyikan ya lagu Cicak-cicak di dinding ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nah, ini berarti adalah kata yang tepat atau hewan yang tepat adalah nyamuk ya. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Baik, ini kemudian nomor 27. Ini ada sebuah syair lagu, ini kuek 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 kuek. Nah, ini penggalan lagu bebek-bebekku ya. Penggalan lagu bebek-bebekku tersebut dinyanyikan dengan nada titik-titik, apakah A panjang, B pendek, C panjang dan pendek. Kita coba nyanyikan ya agar kita tahu nadanya. Kuek 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 kuek. Nah, ini berarti dengan nada pendek ya. Nah, ini coba kita nyanyikan ya. Jadi lagu bebek-bebekku itu dipopulerkan oleh Vin Isharyanto. Bebek-bebekku mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibi. Di sana banyak kesukaanmu, cacing yang gemuk, oh ayo diserbu. Berebut, berebut, sungguh ramainya. Kuek kuek kuek, kuek kuek kuek, bersukaria. Nah, ini berarti syair, penggalan syair pada kuek 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 ini berarti semuanya adalah nada yang pendek ya, karena ini tandanya ini semuanya adalah tandanya yang pendek. Kalau yang panjang adalah seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan pada nomor selanjutnya. Nomor 28. Syair ajakan mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibi. Ini menunjukkan bebek adalah makhluk yang apakah A bernapas, B bergerak, C berkembang. Ini berarti yang bergerak ya, karena ikut aku ya. Nah, ini
diajak untuk mengikuti aku kemana, ke kebun bibi ya. Baik, kukuruyuk, begitulah bunyinya. Syair tersebut berisi ciri-ciri. Nah, ini kalau kukuruyuk berarti ciri-ciri ayam ya, lebih tepatnya adalah ayam jago ya. Kemudian nomor 30, cacing yang gemuk, oh ayo diserbu. Syair tersebut dinyanyikan dengan nada ya, ini berarti dengan nada riang gembira ya, riang gembira atau dengan ceria ya. Baik anak-anak siswa-siswi kelas 3, kita sudah selesai mengerjakan soal latihan 1 ya, evaluasi 1. Artinya kita sudah belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan supaya kalian berhasil menyelesaikan atau berhasil mengerjakan soal-soal evaluasi penilaian tengah semester atau soal PTS pada minggu depan ya. Mudah-mudahan dengan belajar yang tekun kita mendapatkan hasil belajar yang memuaskan, yang menggembirakan, dan yang cukup bagus hasilnya ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Saya akhiri dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.